Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Energy Storage System for Electric Power Utility System. Baterai merupakan sebuah sumber energi yang dapat merubah energi kimia yang disimpannya menjadi energi listrik yang dapat digunakan seperti perangkat elektronik. Nah, pada sistem storage device, di mana kemampuan penyimpanan energi dalam jumlah besar akan memungkinkan perusahaan utilitas listrik memiliki fleksibilitas yang lebih besar. Dalam pengoperasiannya, karena dengan opsi ini penawaran dan permintaan tidak harus disesuaikan secara instan. Nah, pada pihak yang berkepentingan antara lain utilitas listrik, perusahaan jasa energi, dan produsen aplikasi kendaraan listrik. Pada Indonesia, itu dilakukan penelitian seperti Baterai Energy Storage System atau BIES. Banyak di mana pada teknologi ini banyak digunakan sebagai sumber penyediaan atau penyimpanan energi, baik untuk aplikasi yang bergerak seperti kendaraan listrik, maupun untuk aplikasi stasioner seperti perangkat telekomunikasi, data center, pembangkit listrik energi terbarukan, dan sistem kompleks seperti smart microgrid. Nah, dalam operasiannya, kinerja BESS itu dipengaruhi oleh siklus charging atau discharging. Nah, profil beban, rangkaian baterai, dan keadaan lingkungan sekitarnya. Nah, berdasarkan kondisi ini, baterai manajemen sistem BMS yang dilengkapi sistem manajemen termal menjadi bagian yang sangat penting untuk menjaga kondisi operasi. Nah, pada stroke device, pada stroke device ini memiliki tabel, di mana pada tabel stroke device ini tergantung pada waktu pengosongan pada daya terukur dan dibagi 3, ada UPS power quality, ada grid super load saving grid power, ada energy management book power management, di mana pada setiap jenisnya itu tergantung pada sistem power ratingnya. Jadi kekuatan sistem dayanya seperti metal air battles itu tetap dari 1 kWh hingga 1 megawatt, kurang dari 1 megawatt, seperti case itu dia lebih dari 100 megawatt. Nah, di mana pada daftar untuk teknologi konvensional mencakupi hidro besar, penyimpanan energi udara yang terkompensasi seperti gas, dan hidro yang dipompa. Nah, pada perbandingan teknologi penyimpanan dalam hal aplikasi, tingkat daya dalam waktu penyimpanan. Nah, pada sumber pembangkit tenaga air, generator tenaga air bekerja dengan kecepatan yang bervariasi, karena air tempat mereka bergantung mengalir dengan kecepatan yang bervariasi. Generator induksi biasanya digunakan dengan sistem turbin. Turbin mengubah energi air menjadi energi rotasi mekanis. Nah, pada pembangkitan listrik tenaga air biasanya memiliki tingkat ramp up dan ramp down yang cepat, yang membuktikan kemampuan pengaturan yang kuat. Nah, biaya pembangkitan marginalnya itu mendekati 0. Nah, pada sumber pembangkit tenaga air ini memiliki rumus pada tekanan avail sama dengan Q kali H. Penyimpanan udara terkompensasi atau CAS. Merupakan cara yang untuk menyimpan energi yang dihasilkan pada satu waktu untuk digunakan di waktu lain dengan menggunakan udara terkompensasi seperti gambar ini, di gambar di slide. Pada skala utilitas, energi yang dihasilkan selama periode permintaan energi rendah off-peak dapat dilepaskan untuk memenuhi permintaan yang lebih tinggi. Proyek CAS skala utilitas pertama dibangun oleh Huntroff dan masih beroperasi, sedangkan pabrik CAS Huntroff pada awalnya dikembangkan sebagai penyedia beban bahan bakar fosil yang menghasilkan listrik dalam pikiran pergeseran global menuju sumber energi terbarukan, namun sangat terputus-putus. Nah, telah memunculkan minat baru pada sistem CAS. Dengan demikian,
Gas dapat memiliki dampak penting dalam memastikan hal tersebut dapat memenuhi kebutuhan listrik yang berfluktuasi. Nah, pada kompensasi udara menghasilkan panas, udara menjadi lebih hangat setelah kompresi. Ekspansi menghasilkan panas jika tidak ada panas ekstra yang efisiensi penyimpanan meningkat pesat. Ada 3 cara sistem kompres udara, yaitu penyimpanan udara biasa, adiabatik, terus ada diabetes, dan ada isotermal atau pendekatan isotermal. Nah, pada gambar ini, di mana udara ambien itu masuk, lalu dikompres dengan intercooler, aftercooler, terus masuk, terus digunakan penyimpanan bertekanan, terus kondisinya operasinya normal, untuk suhu itu nggak boleh lebih dari 50 derajat, terus masuk ke ruang pembakaran. Nah, setelah ruang pembakaran, masuk ke turbin gas. Nah, pada turbin gas ini, gas akan dibuang, dan akhirnya akan menggerakkan motor atau generator. Nah, sedangkan tenaga air yang dipompa atau bisa disebut pump hydro, di sini menggunakan pembangkit listrik yang berprinsip memompa air ke reservoir atas ke reservoirnya yang lebih bawah. Nah, pada suatu cara untuk penyimpanan energi sehingga kita bisa menggunakan secepat mungkin ketika kita membutuhkan cara penyimpanan energi dengan melakukan modifikasi dari PLTA. Jika pada PLTA energi dari energi yang turun dari reservoir atas menuju reservoir bawah diubah menjadi energi listrik, maka pada pump hydro energy storage, air pada reservoir bawah bisa disimpan di reservoir atas dengan cara pemompaan. Nah, pada peran elektronika daya pada pump hydro energy storage ini, yaitu untuk mengatur fungsi dan kecepatan dari mesin saat beban rendah mampu beban puncak. Nah, istilah ini dikenal sebagai variable speed pump strokes. Pada saat beban rendah, mesin berfungsi sebagai pompa yang memindahkan air dari reservoir bawah ke reservoir atas. Air ini merupakan cadangan energi yang digunakan ketika beban puncak. Jadi saat di atas, itu akan disalurkan ke bawah. Nah, pada powerhouse itu akan pengubahan dari energi air menjadi energi listrik. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nugraha Wijayawardana, NPM 191503109. Izin menjelaskan, yaitu hidrogen. Hidrogen adalah unsur kimia paling ringan, sehingga menawarkan rasio energi atau massa terbaik dari semua bahan bakar, dan dalam sel bahan bakar dapat menghasilkan listrik secara efisien dan bersih. 2. Memiliki manfaat lebih lanjut dalam mengurangi variabilitas tenaga angin karena energi angin tidak langsung digunakan untuk pembangkit listrik. Untuk jarak lebih dari 1000 km, transportasi energi dengan membawa HI, hidrogen, harus lebih ekonomis daripada transmisi listrik tekanan tinggi. Lalu, high power flywheel. Energi listrik dikatakan sebagai kebutuhan pokok bagi masyarakat pada zaman globalisasi sekarang. Semakin berkembangnya teknologi, maka semakin tinggi pula kebutuhan listrik yang dibutuhkan masyarakat. Akan tetapi, tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi ini nampaknya tidak diikuti dengan ketersediaan energi listrik yang ada. Salah satu energi alternatif adalah pemanfaatan roda gila atau flywheel. Pemanfaatan yang dimaksudkan ini di sini yaitu menjadikan energi kinetik yang tersimpan pada flywheel dimanfaatkan kembali untuk memutar generator. Jadi terlihat pada gambar di atas ada sumber PLN ini mengalir
arusnya menuju panel kontrol. Dalam panel kontrol ini, lalu mengalirlah arusnya ke motor AC satu fasa. Nah, di motor AC satu fasa ini yaitu menggerakkan atau mengaktifkan flywheel. Flywheel ini dapat dilihat bahwa energi dari motor AC dapat dikonversikan ke flywheel sehingga dapat lebih besar menghasilkan energi untuk generator AC satu fasa. Jadi flywheel ini menghasilkan energi mekanik untuk memutar generator satu fasa sehingga menghasilkan energi listrik. Lalu akan mengalir ke panel kontrol kembali. Lalu baru mengalir ke beban. Baik. Lalu baterai arus berdaya tinggi. Sistem tenaga listrik independen adalah sistem yang terlepas dari jaringan utilitas listrik. Sistem seperti itu bervariasi ukurannya dari lampu halaman kecil hingga rumah-rumah di lokasi terpencil, desa, taman nasional, fasilitas medis, dan militer. Beberapa bahan kimia yang berbeda telah dikembangkan untuk digunakan dalam aplikasi pembangkit listrik. Komponen umum dari sistem tersebut adalah baterai penyimpanan yang menyerap dan melepaskan daya dalam bentuk arus searah atau DC. Sebaliknya, jaringan utilitas menyuplai konsumen dengan daya arus bolak-balik AC. AC adalah bentuk standar kelistrikan untuk segala sesuatu yang dihubungkan ke sumber listrik. Lebih praktis untuk transmisi jarak jauh. Nah, di sini membutuhkan inverter untuk mengubah DC ke AC dan juga mengubah tekanan. Dengan kata lain, inilah adalah adaptor daya. Ini dapat memungkinkan sistem daya independen berbasis baterai untuk menjalankan peralatan konvensional melalui kabel rumah konvensional. Jadi bisa terlihat bahwasannya baterai arus daya tinggi ini itu kita harus memiliki inverter dulu untuk mengubahnya ke DC menjadi ke AC untuk digunakan kembali. Lalu superkapasitor daya tinggi. Ada beberapa perbedaan mendasar antara ultrakapasitor dan teknologi baterai, termasuk penyimpanan dan masa pakai yang lama, serta siklus pengisian daya yang besar, hingga 500.000. Superkapasitor adalah kapasitor elektrokimia. Mereka terlihat dan bekerja mirip dengan baterai lithium ion. Penyimpanan energi magnet superkonduktor. Penyimpanan energi dalam medan magnet yang dibuat oleh aliran arus searah dalam gulungan bahan superkonduktor. Kondisi tertentu, beberapa material tidak lagi memiliki hambatan listrik, lalu menjadi superkonduktif. Menurut Kamerlingh Onnes, menggunakan helium cair untuk mendinginkan merkuri hingga mencapai suhu minus 269 derajat. Ini hampir mencapai nol absolut, suhu yang paling rendah di alam. Hasil analisanya menunjukkan dalam keadaan super dingin, logam kehilangan tahanan listrik. Jadi, dalam menyimpan energi ini, dibutuhkan konduktor yang tidak mengalami suatu hambatan. Konduktor dapat mengalami suatu hambatan bila dalam suhu ruangan atau lebih tinggi. Namun pada suhu yang rendah, konduktor ini tidak memiliki keadaan yang berbeban, sehingga tidak ada rugi-rugi saat arus mengalir. Nah, di sini ada penyimpanan termal, panas atau cold.
Penyimpanan ini memungkinkan energi panas berlebih untuk disimpan dan digunakan berjam-jam, berhari-hari, atau berbulan-bulan kemudian, pada skala mulai dari proses individu, bangunan, kabupaten, kota, atau wilayah yang lebih luas. Contoh penggunaannya adalah penyeimbangan permintaan energi antara siang dan malam hari, menyimpan panas saat musim panas sebagai sumber pemanasan saat musim dingin, atau dinginnya musim dingin sebagai pendingin udara saat musim panas, penyimpanan energi termal musiman. Jadi, contohnya seperti pada fotovoltaik, yaitu ketika kita ingin memanfaatkan sumber energi matahari. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang baterai sekunder. Baterai sekunder merupakan baterai yang dapat diisi ulang. Lalu pada prinsipnya, cara baterai sekunder menghasilkan arus listrik adalah sama dengan baterai primer, yang dimana baterai primer ini adalah baterai yang sering kita jumpai di pasaran, yang dimana dia hanya bisa sekali pakai saja. Kemudian hanya saja baterai sekunder ini memiliki reaksi kimia pada baterai yaitu reversible atau dapat berbalik. Nah, pada saat baterai digunakan dengan menghubungkan beban pada terminal baterai atau discharge, maka elektron akan mengalir dari negatif ke positif. Dari negatif ke positif. Kemudian sedangkan pada saat sumber energi luar atau kita sebut charger dihubungkan kepada baterai sekunder, maka elektron akan mengalir dari positif ke negatif sehingga terjadi pengisian muatan pada baterai. Nah, jenis-jenis yang dapat diisi ulang yang sering kita temukan antara lain ketiga baterai pada slide ini. Yang pertama ada baterai NiCd atau di kepanjangannya nikel cadmium. Kemudian ada baterai NiMH yaitu nickel metal hydride. Kemudian yang ketiga adalah baterai Li-ion atau lithium ion. Nah, berdasarkan suhu operasi elektrolit terdapat dua kategori. Yang pertama ada baterai suhu operasi sekitar, yang dimana ia memiliki elektrolit berair atau tidak berair. Kemudian yang kedua ada baterai suhu operasi tinggi, yang dimana memiliki elektrolit padat atau cair. Nah, kemudian berdasarkan grafik tersebut menunjukkan hubungan antara waktu dan energi, yaitu menunjukkan tren eksponensial perkembangan performa baterai dari tahun 1860 hingga tahun 2010, dan semakin tahun perkembangan baterai semakin berubah, dan dari lead acid, pemakaian lead acid, nikel ion, nikel cadmium, hingga akhirnya lithium ion yang mampu menghasilkan 110 hingga 140 watt hour per kilogram. Nah, salah satu keunggulan dari lithium ion ini yaitu dia mampu mengisi daya yang lebih cepat. Dia mampu mengisi daya lebih cepat, kemudian lebih tahan lama, dan umur baterainya juga lebih panjang. Nah, salah satu aplikasi dari lithium ion ini mungkin bisa pada kendaraan listrik yang sangat membutuhkan pengisian daya yang lebih cepat dan umur baterai yang lebih lama, sehingga membuat kendaraan motor listrik atau kendaraan listrik tersebut lebih efisien dalam pemakaiannya. Nah, saat ini berbagai macam jenis baterai digunakan dalam sistem tenaga listrik untuk dukungan jaringan aplikasi ya. Sebagai contohnya seperti lithium ion
lead acid, dan lain sebagainya. Nah, kemudian baterai sodium sulfur. Baterai sodium sulfur ini merupakan baterai yang berkinerja tinggi dengan elektrolit beroperasi pada suhu 572 derajat Fahrenheit atau setara dengan 300 derajat Celcius. Nah, sodium sulfur ini terdiri dari elektroda positif sulfur cair, elektroda positif sulfur cair sebagaimana pada warna kuning, dan elektroda negatif natrium cair yang dipisahkan oleh elektroda keramik beta alumina padat. Nah, ini merupakan elektroda keramik beta alumina. Sebenarnya apakah fungsi dari beta alumina padat ini? Untuk beta alumina ini merupakan bahan yang dapat memberikan hantaran ion yang lebih baik daripada oksida-oksida yang terdahulu sebagai elektrolit padat, dan juga akan lebih baik hasilnya dalam pengukuran termokimia dalam metode EMF. Kemudian dalam baterai sodium sulfur ini tidak menggunakan litium atau kobalt, dan dua elemen yang pasokannya relatif sedikit. Namun menggunakan natrium dan belerang. Keduanya dipakai karena berlimpah di alam dan berbiaya tidak mahal. Kemudian sodium cair sangat reaktif dan dapat meledak jika terkena air. Maka harus sangat berhati-hati untuk melindungi komponen dalam baterai dari lingkungan luar. Nah, selama pelepasan, ion natrium positif mengalir melalui elektrolit dan elektron mengalir di sirkuit eksternal baterai, menyediakan sekitar 2 volt. Proses ini dapat dibalik karena pengisian menyebabkan natrium Na2S4 atau polisulfida melepaskan ion positif kembali melalui elektrolit untuk bergabung kembali sebagai unsur natrium. Nah, sel baterai NAS atau natrium sulfur ini memiliki efisiensi sekitar 89%. Nah, baterai ini juga mampu 6 jam waktu pengosongan untuk setiap harinya. Dan baterai natrium sulfur atau sodium sulfur ini mampu dan baterai natrium sulfur ini adalah teknologi penyimpanan energi yang memungkinkan untuk mendukung pembangkit energi terbarukan, khususnya pembangkit listrik tenaga angin. Dalam kasus ladang angin, baterai akan menyimpan energi selama waktu angin kencang, tetapi permintaan daya rendah. Nah, energi yang tersimpan ini kemudian dapat dikeluarkan dari baterai selama bahan puncak periode. Selain pemindahan daya ini, baterai natrium belerang dapat digunakan untuk membantu menstabilkan keluaran daya ladang angin selama fluktuasi angin. Jenis baterai ini menghadirkan opsi penyimpanan energi di lokasi di mana opsi penyimpanan lain tidak memungkinkan. Nah, teknologi untuk aplikasi skala besar ini disempurnakan di Jepang. Saat ini ada 190 sistem baterai yang beroperasi di Jepang dengan total kapasitas lebih dari 270 MW dengan energi tersimpan yang sesuai selama 6 jam. Puncak pengosongan setiap hari. Dan baterai ini juga dapat digunakan untuk mendukung jaringan listrik. Kemudian teknologi aliran baterai
itu terdapat dua jenis, yaitu baterai aliran Seng-Brom dan baterai aliran vanadium redox. Nah, kinerja baterai aliran mirip dengan sel bahan bakar hidrogen, yaitu menggunakan cairan elektrolit mengalir melalui membran mikro untuk menghasilkan muatan listrik. Dan mereka menyimpan dan melepaskan energi listrik melalui reaksi elektrokimia reversible antara dua cairan elektrolit. Cairan dipisahkan oleh membran penukar ion, memungkinkan elektron mengalir ke dalam dan keluar sel melalui jenis terpisah dan diubah secara elektrokimia di dalam sel. Nah, baterai aliran ini juga merupakan jenis sel elektrokimia di mana disediakan oleh dua komponen kimia terlarut dalam cairan yang dipompa melalui sistem pada sisi yang terpisah dari membran. Pertukaran ion disertai dengan aliran arus listrik terjadi melalui membran sementara kedua cairan bersirkulasi di ruang masing-masing. Nah, salah satu keuntungan dari desain baterai aliran tersebut adalah mampu untuk sistem skala secara independen dalam hal daya dan energi. Misalnya, lebih banyak tumpukan sel memungkinkan untuk peningkatan peringkat daya dan volume elektrolit yang lebih besar menyediakan lebih banyak runtime. Dan baterai aliran beroperasi pada tingkat suhu sekitar, bukan tinggi. Untuk jenis yang pertama itu ada aliran Seng-Brom. Baterai ini beroperasi dengan larutan garam seng bromida yang dilarutkan di dalam air dan disimpan di dalam tangki derek. Nah, baterai ini terisi daya atau dibuang menggunakan pompa elektrolit melalui sel reaktor, kemudian disimpan di tangki elektrolit lainnya sebagai bahan kimia yang aman cairan berminyak kompleks. Nah, selama pengosongan baterai, proses terbalik dan logam seng berlapis pada elektroda negatif dilarutkan dalam lautan elektrolit, maka tersedia untuk siklus pengisian berikutnya. Sedangkan pada aliran vanadium, jenis lain dari baterai aliran adalah baterai vanadium redox. Nah, selama siklus pengisian dan pengosongannya, ion hidrogen positif dipertukarkan antara dua tangki elektrolit melalui membran polimer permeabel hidrogen ion, mirip dengan baterai Seng-Bromin. Dan vanadium redox ini peringkat daya dan energi sistem tidak tergantung satu sama lain. Kemudian ada pada bagian baterai lithium ion. Nah, baterai lithium ion ini memiliki aplikasi terbesar dan dapat diterapkan dalam berbagai macam bentuk dan ukuran. Nah, ada dua desain lithium ion yang mulai digunakan dalam aplikasi jaringan utilitas berdaya tinggi, yaitu lithium titanat dan lithium besi fosfat. Dan ini merupakan salah satu contoh gambar dari baterai lithium ion. Keunggulan dari baterai lithium ion ini memiliki berat yang ringan. Kemudian juga ia memiliki kepadatan daya tertinggi yakni 110 hingga 140 watt-hour per kilogram dari semua baterai di pasar komersial berdasarkan volume per unit. Kemudian memungkinkan baterai untuk secara efisien mengisi ruang yang tersedia, seperti ponsel atau komputer laptop.
Nah, yang ini mengisi daya lebih cepat, bertahan lebih lama, dan memiliki kepadatan daya lebih tinggi untuk kekuatan baterai lebih lama dalam kemasan yang lebih ringan. Nah, seperti saya contohkan di awal, yaitu untuk pengaplikasian baterai lithium ion ini terjadi bisa digunakan pada kendaraan-kendaraan listrik, diantaranya mobil ataupun motor listrik yang sangat membutuhkan baterai yang bisa mengisi daya yang lebih cepat dan juga bertahan lama, yang membuat pemakaian kendaraan tersebut lebih efisien. Nah, untuk jenis baterai lithium titanat ini, yang pertama jenis itu jenis baterai lithium titanat menggunakan mangan di katoda dan titanat di anoda. Kimia ini menyediakan desain yang sangat stabil dengan kemampuan pengisian cepat dan kinerja yang baik pada suhu rendah. Sedangkan pada baterai lithium ion fosfat atau lithium ion besi fosfat adalah teknologi yang lebih baru dan lebih aman, di mana lebih sulit untuk melepaskan oksigen dari elektroda, yang mengurangi risiko kebakaran di sel baterai. Nah, ini lebih tahan terhadap overcharge saat dioperasikan dalam kisaran hingga 100% saat pengisian. Melebihi 80% dari kapasitas terukur atau kedalaman pelepasannya. Melebihi 80% pengosongan kedalaman akan mempersingkat masa pakai baterai. Mereka tidak mahal, mudah tersedia, dan sangat dapat didaur ulang. Menggunakan sistem daur ulang yang sudah ada. Untuk aplikasi utilitas, baterai timbal asam 40 mWh dipasang di jaringan California Selatan pada tahun 1988 untuk mendemonstrasikan kemampuan pemotongan puncak baterai dalam aplikasi jaringan. Baterai nikel kadmium baterai. Dalam sistem tenaga, baterai Ni-charge telah digunakan dalam berbagai aplikasi dari cadangan dan dipilih untuk menyediakan cadangan pemintalan untuk proyek transmisi di Alaska. Ini melibatkan baterai Ni CAD 26 mW yang diberi nilai selama 15 menit, yang merupakan baterai terbesar dalam aplikasi utilitas di Amerika Utara. Saat ini mereka masih digunakan untuk aplikasi utilitas, misalnya digunakan untuk kontrol laju rem daya untuk menghaluskan dengan jaringan daya yang lemah, seperti sistem daya pulau. Berikut gambar dari baterai. Kemudian ada masalah insert the title of your subtitle here. Dalam penggunaan baterai sistem PV, penyimpanan terintegritas dengan baterai memulihkan energi yang hilang ketika tegangan melebihi nilai batasan, karena risiko tegangan berlebih tinggi saat aliran daya balik lebih besar. Status pengisian daya baterai penyimpanan tidak boleh penuh sekitar setengah hari. Jadi untuk pengoperasian baterai penyimpanan yang efisien, hanya sebagian dari kelebihan daya yang lebih besar dari kebutuhan beban yang harus diisi ke dalam baterai penyimpanan. Baterai penyimpanan harus dalam kondisi kosong di pagi hari untuk mempersiapkan pengisian daya sekitar setengah hari. Kemudian jika baterai timbal asam dibiarkan dalam kondisi kosong, ini dapat rusak dan mempersingkat masa pakai. Dan kemudian frekuensi penggunaan baterai penyimpanan dapat bervariasi menurut impedansi jalur distribusi dan kondisi aliran daya. Dan kemudian ada kehilangan energi bolak-balik dari baterai penyimpanan, dan sistem pengkondisian daya meningkat saat pengisian dan pengosongan energi dalam jumlah yang lebih besar. Berikut sel bahan bakar. Mereka pertama kali dikembangkan pada tahun 1839 dan digunakan secara praktis pada tahun 1960 oleh NASA untuk menghasilkan bahan bakar
untuk listrik yang dibutuhkan oleh pesawat luar angkasa Apollo dan Gemini. Hidrogen yang disimpan dapat diubah kembali menjadi listrik menggunakan turbin gas siklus terbuka. Namun dalam kasus tersebut, efisiensi listrik cenderung menjadi rendah, bahkan mengabaikan kerugian transportasi dan yang terkait dengan mengubah listrik menjadi hidrogen di tempat pertama. Sel bahan bakar adalah generator listrik di tempat yang tenang, bersih, dan sangat efisien yang menggunakan proses elektrokimia untuk mengubah bahan bakar menjadi listrik. Ini adalah elektrolisis berbalik. Ia memiliki sedikit bagian yang bergerak dan menghasilkan sedikit limbah panas atau gas. Selain pembangkit listrik, sel bahan bakar juga dapat berfungsi sebagai sumber energi panas untuk air dan pemanas ruangan atau sebagai pendingin absorpsi. Karena elektrolit menentukan sifat-sifat utama, khususnya suhu operasi, sel bahan bakar dikategorikan berdasarkan jenis elektrolitnya, seperti yang akan dijelaskan nanti. Yang pertama ada membran elektrolit polimer atau yang disingkat EM. Yang kedua ada sel bahan bakar alkali. Yang ketiga ada sel bahan bakar asam fosfat. Yang keempat ada sel bahan bakar karbonat cair. Yang kelima ada sel bahan bakar oksida padat. Oke, selanjutnya saya Agus Prastio akan menjelaskan tentang sel bahan bakar berdasarkan jenis-jenis elektrolitnya. Yang pertama yaitu PEMFC atau Proton Exchange Membrane Fuel Cell. Sel bahan bakar membran pertukaran proton ini terjadi pertukaran proton yang ditransfer melalui elektrolit yang berada di antara anoda dan katoda. Elektrolit ini terbuat dari material polimer yang bisa melewatkan ion. PEMC menggunakan hidrogen murni sebagai bahan bakar utama. Membran polimer yang digunakan oleh PEMC adalah bersifat isolator terhadap elektron, namun bersifat konduktor yang sangat baik terhadap ion hidrogen. Konstruksi materialnya mengandung fluorokarbon. Selanjutnya yaitu AFC atau Alkaline Fuel Cell. Sel bahan bakar alkali ini menggunakan potasium hidroksida sebagai elektrolit yang memiliki konsentrasinya berkisar antara 30-45% tergantung pada sistemnya. Selanjutnya menjelaskan tentang PAFC atau Phosphoric Acid Fuel Cell. Sel bahan bakar asam fosfat ini menggunakan asam fosfat sebagai elektrolitnya. Sel bahan bakar asam fosfat merupakan jenis yang paling awal dikomersialkan. Kelebihannya adalah dapat mentoleransi ketidakmurnian hidrogen. Sel bahan bakar asam fosfat dapat mentoleransi adanya karbon monoksida atau CO sebesar 1,5%. Hingga jenis bahan bakar yang dapat digunakan beragam. Kekurangannya adalah daya yang dihasilkannya lebih rendah dibandingkan jenis yang lainnya. Selanjutnya ada MCFC, Molten Carbonate Fuel Cell. Sel bahan bakar karbonat menggunakan senyawa sodium atau magnesium karbonat bersuhu tinggi sebagai elektrolit. Sel bahan bakar ini menggunakan hidrogen, karbon monoksida, gas alam, propana, dan hasil gasifikasi batubara sebagai bahan bakar. MCFC ini dapat bekerja pada suhu yang tinggi, antara 620 sampai 660 derajat Celcius, sehingga memungkinkan efisiensi yang tinggi jika kalornya dimanfaatkan serta fleksibilitas dalam menggunakan bahan bakar dan katalis. Namun, suhu yang tinggi juga menyebabkan resiko karat dan kerusakan komponen yang tinggi serta tidak cocok untuk penggunaan di perumahan. Selanjutnya yaitu SOFC atau Solid Oxide Fuel Cell. Sel bahan bakar oksida padat menggunakan senyawa keramik seperti zirconium oksida atau kalsium oksida sebagai elektrolit. Suhu operasinya bisa mencapai 1000 derajat Celcius. Sel bahan bakar ini sangat cocok untuk pembangkitan daya-daya besar. Suhu operasi yang tinggi menyebabkan efisiensi konversi daya yang tinggi
dengan memakai sistem hybrid di mana kalornya dimanfaatkan untuk jenis pembangkit yang lain seperti turbin uap atau turbin gas. Kemampuan ini memungkinkan sel bahan bakar oksida padat menghasilkan daya sampai 100 MW. Selanjutnya, jika ditabelkan akan seperti ini, di mana jenis sel DMFC pengaplikasiannya yaitu pengganti baterai, pembangkit listrik portable, range powernya di bawah 100 watt sampai 1 kW, suhu operasinya 25 sampai 100 derajat Celcius. Untuk AFC pengaplikasiannya sebagai transportasi, pembangkit listrik cadangan yang bekerja dengan range power 500 watt sampai 10 kW dengan suhu operasi 25 sampai 250 derajat Celcius. Kemudian PAFC pengaplikasiannya pembangkit listrik stasioner dan juga transportasi. Range powernya 50 kW sampai 2 MW. Suhu operasinya 150 sampai 220 derajat Celcius. SOFC pengaplikasiannya sebagai pembangkit listrik stasioner, transportasi, CHP atau Combined Head Power, bekerja pada range power 5 kW sampai lebih dari 10 MW. Suhu operasinya 600 sampai 1000 derajat Celcius. Kemudian MCFC pengaplikasiannya sebagai pembangkit listrik stasioner, CHP atau Combined Head Power, bekerja pada range power 200 kW sampai lebih dari 10 MW dengan suhu operasi 620 sampai 660 derajat Celcius. Kemudian PMFC pengaplikasiannya transportasi, pembangkit listrik portable, pembangkit listrik cadangan dengan range power di bawah 100 watt sampai di atas 1 MW dengan suhu pengoperasiannya 25 derajat sampai 100 derajat Celcius. Sekian, terima kasih.